Pada hari ayah, putri saya memberikan mobil baru seharga 500 juta rupiah kepada ayah mertuanya dan menuntut saya melunasi hipoteknya sebelum minggu. Ketika saya meminta hadiah kecil, penolakannya yang dingin menghancurkan pengorbanan bertahun-tahun. Saya meninggalkan catatan dan pergi. Keesokan paginya, saya mendapat 87 panggilan tak terjawab. Sebelum melanjutkan, silakan berlangganan saluran ini dan beritahu kami dari mana Anda mendengarkan di kolom komentar. Pintu terbuka dengan keras. Saya menjatuhkan buku Perang Saudara. Kacamata baca meluncur di hidung saat buku bersampul keras itu jatuh ke lantai dengan bunyi keras. Jantungan saya berdetak seperti burung dalam sangkar. Sari tidak lagi mengetuk. Dia berdiri di ambang pintu, tangan disilangkan. Bayangannya membentang di kamar tamu kecil yang kini menjadi seluruh duniamu. Cahaya lorong di belakangnya membuat wajahnya gelap, sulit dibaca, tapi suaranya membawa kehangatan seperti pagi Januari di Surabaya. Ayah, ingat hipotek jatuh tempo Senin, kan? Setiap kata jatuh seperti serpihan es. Jika tidak, saya tahu panti jompo yang bagus. Buku itu terbuka di antara kami. Halaman terlipat seperti sayap patah. Bab 7. Saat keluarga terpecah. Saya menatap kata-kata itu, lalu kembali ke putri saya, wanita yang dulu merangkak ke pangkuan saya saat badai petir. Sari, saya selalu bayar tepat waktu. Suara saya retak seperti kayu tua. Itu kejam. Itu kenyataan. Dia menggeser berat badannya. Sepatu desainer berdenting di lantai kayu. Kami punya kewajiban yang nyata. Saya mencengkeram spray hingga buku-buku jari memutih. 67 tahun hidup telah mengajarkan banyak pelajaran. Tapi tak ada yang mempersiapkan saya untuk saat putri saya sendiri bicara seperti saya beban yang harus dikelola, seperti sesuatu yang harus dibuang. Saya tidak pernah terlambat. Tangannya melambai meremehkan, memotong kata-kata saya seperti asap. Ayah, pastikan Senin terjadi. Kamar tamu terasa lebih kecil sekarang. Dinding mendekat. Jenderal Perang Saudara menatap dari bingkai mereka. Pria yang tahu tentang pengkhianatan, tentang serangan tak terduga dari sekutu terpercaya, tapi mereka pun tampak terkejut. Saya paham kamu stres soal uang, sayang, tapi jangan. Kata tunggal itu mengenai seperti tamparan. Jangan buat ini lebih sulit dari yang seharusnya. Dia berbalik. Rambut pirangnya berayun seperti tirai yang menutup pertunjukan yang tak pernah saya minta. Sepatunya berdetak ritmis di lorong. Klik, klik, klik. Setiap langkah menusuk pisau lebih dalam. Suara itu memudar saat dia naik tangga untuk bergabung kembali dengan Budi dan malam mereka dengan Netflix dan anggur. Saya duduk dalam keheningan mendadak. Lampu baca memancarkan lingkaran kuning di sekitar kursi saya. Rumah itu mereda di sekitar saya. Tulang-tulang tua berderit. Di atas, saya mendengar tawa. Tawa mereka, yang datang mudah saat kamu tidak khawatir di mana akan tidur bulan depan. Buku Perang Saudara terbuka di lantai. Halaman kusut karena jatuh. Saya membungkuk perlahan. Artritis saya protes, dan mengambilnya. Judul bab menatap balik ke saya. Saat saudara melawan saudara. Ironi itu terasa pahit di mulut. Saya merapikan halaman yang rusak. Jari-jari sedikit gemetar. Penulis menulis tentang keluarga yang tercerai-berai oleh konflik, tentang anak-anak yang berhenti mengenali ayah mereka, tentang putri yang memilih pihak. Tapi itu zaman berbeda. Zaman putus asa. Atau benarkah? Foto berbingkai Lestari ada di meja samping tempat tidur. Senyumnya membeku dalam perak. Dia telah pergi 5 tahun, tapi saya masih berbicara dengannya kadang-kadang, masih meminta sarannya. Malam ini, matanya seolah menyimpan pertanyaan yang belum siap saya jawab. Saya menyisihkan buku dan meraih fotonya. Bingkai logam dingin di telapak tangan, bobotnya familiar, menenangkan. Lestari dengan gaun minggunya dan senyum sabarnya. Wanita yang berdiri di sisi saya selama 43 tahun pernikahan, 3 keguguran, dan 1 putri sempurna. 1 putri sempurna yang baru saja mengancam memasukkan saya ke panti jompo. Foto itu kabur saat mata saya berair. Saya berkedip keras, memaksa air mata kembali.
Pria seusia saya tidak menangis. Terutama bukan karena anak-anak mereka sendiri. Tapi saat memegang foto Lestari, saya tak bisa menahan kenangan saat segalanya terasa begitu berbeda, begitu penuh harapan. Oktober 2023. Foto Lestari membawa saya kembali ke Minggu sore saat semuanya berubah. Sari duduk di sini, di ruangan ini. Tapi itu dapur dia saat itu, cerah dan ramah, berbau daging panggang dan kemungkinan. Ayah, ini akan sempurna. Matanya berkilau seperti saat dia 7 tahun dan memohon anak anjing. Kita akan jadi satu keluarga besar. Saya memegang cangkir kopi dengan kedua tangan, mempelajari wajahnya untuk tanda-tanda keraguan. Yakin? Saya tidak ingin mengganggu siapapun. Mengganggu? Dia tertawa. Benar-benar tertawa. Mendongakkan kepala seperti saya baru saja menceritakan lelucon terlucu di dunia. Kamu bercanda. Ini impian kami. Budi mengangguk antusias dari seberang meja. Garpu terhenti di tengah jalan ke mulutnya. Ini masuk akal, Harun. Mengapa kamu harus tinggal sendiri di rumah besar itu? Rumah besar, rumah kami, milik Lestari dan saya, 4 kamar tidur, 2 kamar mandi, dapur tempat dia membuat kue Natal selama 30 tahun, ruang tamu tempat Sari melangkah pertamanya, kamar tidur utama tempat Lestari menghembuskan napas terakhir. Saya melihat Sari hari itu, wajahnya bersinar dengan apa yang tampak seperti kegembiraan tulus, dan merasakan sesuatu yang belum saya alami sejak pemakaman Lestari. Harapan. Harapan bahwa mungkin saya tidak harus menghabiskan sisa tahun saya berbicara dengan ruangan kosong dan makan malam beku sendirian. Pikirkan, Ayah. Sari meraih tangan saya di meja, menutupi tangan saya yang lapuk dengan tangannya yang halus. Tidak ada lagi pekerjaan halaman. Tidak ada lagi membersihkan salju. Tidak lagi sendirian. Kertas properti itu baru dan resmi. Tinta hitam di kertas putih mengubah 40 tahun kenangan menjadi jumlah rupiah. 1,8 miliar rupiah. Cukup untuk uang muka Sari. Cukup untuk mengamankan rumah impiannya. Cukup untuk membeli tempat saya dalam hidupnya. Saya duduk di kamar tidur lama kami malam terakhir itu, dikelilingi kotak bertulisan kamar Harun dalam tulisan tangan hati-hati Sari. Bingkai perak dengan foto Lestari adalah hal terakhir yang saya kemas. Membungkusnya dengan hati-hati dalam kertas tisu, seperti janji yang saya buat untuk kami berdua. Kita melakukan hal yang benar, kan, sayang? Saya berbisik ke foto. Hari pindah terasa seperti perayaan. Sari dan Budi membantu membawa kotak. Obrolan mereka mengisi keheningan yang menghantui saya selama berbulan-bulan. Kamar tamu, kamar saya, dicat biru lembut, warna favorit Lestari. Sari memasang cetakan perang saudara saya sendiri, berdiri di tangga sambil saya memegang bingkai. Sempurna, katanya, mundur untuk mengagumi karyanya. Ini akan sempurna, Ayah. Dan untuk sementara itu benar makan malam keluarga setiap malam, percakapan mengalir seperti anggur. Sari bertanya tentang hari saya, tentang buku yang saya baca, tentang cerita dari masa kecilnya. Budi membahas berita, meminta pendapat saya tentang politik dan baseball. Saya merasa berguna lagi, diinginkan. Bulan pertama adalah segalanya yang dijanjikan Sari. Saya bangun dengan aroma kopi dan suara orang-orang, rumah hidup dengan tujuan. Di malam hari, kami menonton film bersama, berbagi popcorn, berdebat tentang plot seperti keluarga yang saya pikir telah hilang selamanya. Saya ingat momen pasti saat saya percaya telah membuat pilihan tepat. 3 minggu setelah pindah, Sari mengetuk pintu saya, benar-benar mengetuk dengan lembut, dan bertanya apakah saya ingin membantu menanam umbi tulip di halaman depan. Untuk musim semi, katanya, tanah sudah di bawah kukunya. Sesuatu untuk dinanti. Kami bekerja berdampingan di bawah sinar matahari Oktober, merencanakan taman, berbicara tentang warna dan waktu mekar. Saya merasa seperti ayah lagi, bukan hanya tamu dalam kehidupan orang lain. Tapi malam ini, memegang foto Lestari di ruangan yang sama tempat umbi tulip itu masih menunggu di bawah tanah. Saya tidak ingat kapan terakhir kali Sari mengetuk.
Tidak ingat kapan terakhir kali dia meminta pendapat saya tentang sesuatu yang lebih penting dari apakah saya ingin telur orak-arik atau matang. Bingkai perak memantulkan lampu samping tempat tidur. Wajah Lestari berkedip seperti fata morgana. Saya menempatkan foto kembali di meja samping. Jari-jari berlama-lama di logam dingin. Tapi kapan senyum itu berhenti? Saya berbisik ke ruangan kosong. Saya pindah dari tempat tidur ke kursi berlengan di dekat jendela. Perlu berpikir jernih. Di luar, jalan pinggiran kota terbaring tenang di bawah lampu jalan. Setiap rumah menyimpan rahasianya sendiri. Besok sesuatu akan berubah di jalan masuk itu. Saya bisa merasakannya di tulang-tulang saya, seperti saya dulu merasakan badai yang akan datang. Pertanyaan itu menghantui saya. Kapan senyum itu berhenti? Januari 2024. Saat itulah retakan pertama muncul. Ini dimulai dengan sapaan pagi Budi. Selama berminggu-minggu, dia dengan ceria memanggil, "Selamat pagi, Harun," saat bergegas lewat dengan kopi dan tas laptopnya. Lalu satu Selasa di Januari, dia tidak melakukannya. Saya sedang berdiri di meja dapur menyiapkan oatmeal ketika dia melintas seolah saya furnitur. "Pagi," saya tawarkan dengan harapan. Tidak ada, bahkan tidak melirik. Saya meyakinkan diri dia stres karena pekerjaan, sibuk dengan tenggat proyek. Tapi keheningan itu berlangsung berhari-hari, lalu berminggu-minggu. Segera pertemuan dapur kami menjadi tarian canggung. Saya mencoba mempertahankan normalitas sementara dia memperlakukan saya seperti rintangan yang merepotkan. Meja makan menceritakan kisah sebenarnya. Selama berbulan-bulan, kami makan bersama setiap malam, mendiskusikan hari kami, berbagi cerita, makan malam keluarga, kata Sari. Lalu perlahan saya perhatikan saya makan sendirian lebih sering. Pertama sekali seminggu, lalu setiap malam kedua. Akhirnya, setiap malam. Kami makan lebih awal. Sari menjelaskan saat saya tanya. Tidak ingin mengganggu waktu bacamu. Tapi saya bisa mendengar mereka di dapur saat saya memanaskan porsi saya. Percakapan mereka mengalir bebas, diselingi tawa yang tidak pernah menyertakan saya. Suara itu terdengar melalui dinding tipis, seperti musik dari pesta yang tidak saya diundang. Februari membawa percakapan berbisik. Pintu yang tertutup saat saya mendekat. Nama saya melayang di rumah dalam nada pelan. Selalu terputus saat mereka menyadari saya. Terlalu mahal untuk dipelihara. Saya dengar satu malam. Kata-kata terhenti tiba-tiba saat Budi melihat saya di lorong. "Hei, Harun," katanya. Senyumnya terlalu cerah, terlalu dipaksakan. "Bagaimana bukunya?" Keluhan dimulai pada Maret. Hal-hal kecil pada awalnya. "Ayah, bisakah kamu mengecilkan volume TV?" Sari bertanya satu malam. Nadanya menunjukkan saya telah memutarnya sekeras konser padahal saya lebih suka bisikan yang hampir tak terdengar. "Ayahmu selalu meninggalkan piring di wastafel." Saya dengar Budi bilang ke dia akhir pekan itu. Saya mulai mencuci mangkuk dan sendok saya segera setelah makan, mengeringkannya, menyimpannya sebelum mereka bisa mengeluh. Tapi kritik menemukan target baru. "Mungkin kita perlu aturan rumah," Budi menyarankan satu malam di Maret. Suaranya membawa otoritas seseorang yang berbicara kepada penyewa bermasalah. Aturan rumah. Di rumah yang dibantu dibeli oleh uang saya. Saya menyaksikan dunia saya menyusut hari demi hari. Barang kamar mandi saya secara misterius dipindahkan untuk memberi ruang bagi perlengkapan tamu. Kursi favorit saya di ruang tamu perlahan terkubur di bawah barang-barang mereka. Majalah, bantal dekorasi, laptop kerja Sari, lemari dapur diatur ulang tanpa diskusi. Kopi dan sereal saya dipindahkan ke rak tertinggi di mana tangan artritis saya sulit menjangkau. Kamar tidur saya menjadi tempat perlindungan, lalu penjara. Saya mendapati diri menghabiskan hari-hari di dalam 4 dinding ini, keluar hanya untuk makan dan ke kamar mandi. Rumah yang menjanjikan menjadi tempat perlindungan telah menjadi labirin pertemuan canggung dan sikap dingin. Bagian terburuk bukanlah permusuhan mereka yang meningkat. Itu adalah rasa diri saya yang menyusut. Saya berjalan di atas kulit telur, mempertanyakan setiap gerakan, setiap kata. Saya membuat diri lebih kecil, lebih tenang, kurang terlihat,
berharap merebut kembali persetujuan mereka. Kapan saya berhenti menjadi keluarga dan mulai menjadi masalah? Perubahan itu tidak terjadi dalam semalam. Mereka bertahap, setiap perubahan cukup kecil untuk dibenarkan. Setiap pembatasan baru masuk akal jika dilihat secara terpisah. Tapi bersama-sama mereka melukis gambaran yang terlalu saya takuti untuk melihat dengan jelas. Pertama volume TV, lalu piring, lalu jadwal kamar mandi, lalu pola berjalan di rumah, lalu udara yang saya hirup seolah mengganggu mereka. Saya menyesuaikan diri dengan setiap aturan baru, yakin bahwa kepatuhan akan mengembalikan harmoni, tapi harmoni tidak pernah datang. Sebaliknya, saya hanya membuat diri tak terlihat sambil tetap sangat menyakitkan hadir. 3 bulan. Itu waktu yang dibutuhkan untuk rumah impian putri saya menjadi mimpi buruk saya. Mesin mobil berdengung di jalan masuk. Suaranya memotong kenangan seperti pisau. Aneh. Honda Sari sudah ada di sana, dan truk Budi berdiri di sampingnya. Saya menarik tirai, mengintip ke dalam kegelapan. Besok akan membawa jawaban yang tidak yakin ingin saya dengar. Kilau itu mengenai saya pertama. Perak membutakan, menangkap matahari sore seperti cermin yang diarahkan ke mata saya. Saya keluar untuk memeriksa surat. 3 hari menghindari semua orang sejak ancaman panti jompo hari Jumat, tapi berhenti di tengah langkah di trotoar depan. Audi Q5 berdiri di jalan masuk kami. Jalan masuk kami, mulus, tag dealer masih terpasang seperti label harga pada perhiasan mahal. Mobil itu menghalangi jalur biasa saya ke kotak surat, memaksa saya berjalan mengelilinginya hanya untuk mengambil tagihan listrik di selebaran toko kelontong. 500 juta rupiah. Angka itu melayang di pikiran saat saya mengelilingi kendaraan. Satu jari menelusuri kap mesin. Saya tahu mobil. 40 tahun dikonstruksi berarti bekerja bersama pria yang bicara tenaga kuda dan pembayaran bulanan selama istirahat makan siang. Mobil indah siapa ini? Pintu depan terbuka sebelum saya selesai bertanya. Sari muncul pertama, Budi tepat di belakangnya. Keduanya memakai ekspresi yang saya kenali dari masa kecil. Ekspresi yang dia tunjukkan saat membawa pulang rapor penuh nilai A, mengharapkan pujian. Milik kami, dada Budi membusung seperti baru mengumumkan promosi menjadi presiden perusahaan. Audi Q5, 500 juta rupiah, full option, semua fitur. Surat-surat terlepas dari jari saya, amplop berhamburan di beton seperti daun musim gugur. Saya membungkuk untuk mengumpulkannya. Lutut artritis saya protes sambil menghitung pembayaran hipotek di kepala. 18 bulan. Mobil ini mewakili 18 bulan pembayaran hipotek. Bukankah lebih bijak untuk menggunakan itu untuk hipotek? Kata-kata itu keluar dari mulut saya sebelum saya bisa menghentikannya. Sehalus yang saya bisa, saran dari seseorang yang peduli pada masa depan keuangan mereka. Ekspresi Sari berubah lebih cepat dari cuaca Surabaya. Kebanggaan lenyap, digantikan oleh otoritas dingin yang saya pelajari selama beberapa bulan terakhir. Ayah, jangan campuri urusan kami. Suaranya membawa ketajaman seorang wanita yang telah membuat keputusan dan tidak akan mentolerir pertanyaan. Lengan Budi melingkar posesif di bahunya. Front bersatu melawan pria tua yang berani menyarankan tanggung jawab fiskal. Saya tidak mencampuri. Saya meluruskan perlahan, memegang surat yang berhamburan di dada seperti perisai. Saya hanya khawatir tentang apa? Budi melangkah maju. Nadanya menunjukkan saya telah melanggar batas tak terlihat. Kami orang dewasa, Harun. Kami bisa menangani keuangan kami sendiri. Keuangan mereka sendiri dibangun di atas fondasi penjualan rumah saya dan kontribusi hipotek bulanan. Saya mundur selangkah. Mundur fisik otomatis setelah berbulan-bulan belajar tempat saya dalam hierarki ini. Tentu saja, kalian bisa. Saya memaksa suara tetap datar, netral. Mobil yang indah. Pujian itu menggantung di udara di antara kami, kosong seperti janji kampanye. Senyum puas Sari kembali. Tapi Budi terus mempelajari saya dengan kewaspadaan seseorang yang melindungi wilayah. Kami pantas mendapatkan hal-hal bagus, kata Sari, mengusap cermin samping mobil. Kami bekerja keras. Mereka bekerja keras dengan pendapatan gabungan yang bisa menutupi hipotek tanpa bantuan saya.
Mereka memilih menghabiskan pengorbanan saya untuk teknik Jerman dan kursi kulit, sementara saya menghitung receh untuk kopi dan menjahit baju alih-alih membeli baru. Saya yakin kalian melakukannya. Saya berhasil. Percakapan mati di sana, terbunuh oleh beban perhitungan tak terucap. Mereka mundur ke rumah, mungkin untuk mengagumi pembelian mereka dari jendela ruang tamu. Saya berjalan menuju pintu depan, surat digenggam di tangan yang gemetar, tapi pikiran saya tetap fokus pada angka-angka itu. 500 juta rupiah, 18 bulan pembayaran hipotek, 6 bulan seluruh pensiun saya, perayaan mereka atas kemewahan sambil mengancam saya dengan panti jompo. Saya mengumpulkan amplop yang berhamburan dan berjalan menuju rumah, tapi pikiran saya tetap fokus pada angka-angka itu. 500 juta rupiah pukul 20.30 menemukan saya di meja kecil di dekat jendela. Laporan bank tersebar di depan saya seperti bukti dalam persidangan. Saya mencoba menonton televisi setelah makan malam, sisa makanan yang dipanaskan sementara mereka makan makanan Tionghoa pesan antar di atas. Tapi angka-angka itu terus berputar di kepala seperti burung nasar. Kacamata baca meluncur di hidung saat saya mengatur dokumen secara kronologis. Kebiasaan insinyur sulit hilang. 6 bulan pembayaran hipotek, masing-masing didokumentasikan dalam tulisan tangan hati-hati saya. 28 juta rupiah bulanan diambil dari pensiun 21 juta rupiah, ditambah 7 juta rupiah dari tabungan yang menyusut setiap bulan. Kalkulator ada di samping cangkir kopi. Layar digitalnya menunjukkan aritmatika brutal. Penjualan rumah saya, 1,8 miliar rupiah. Uang muka mereka dijamin oleh kemurahan hati saya. Tambah 6 bulan kontribusi hipotek, 168 juta rupiah lagi. Total investasi dalam impian mereka, 1,968 miliar rupiah. Pembayaran mobil mereka saja bisa menutupi anggaran belanja saya selama 2 tahun. Saya mengeluarkan buku catatan pribadi, buku kecil tempat saya mencatat setiap rupiah. 200.000 rupiah untuk belanja setiap minggu, meregangkan daging giling dan pasta menjadi makanan yang tahan 3 hari. 50.000 rupiah untuk kopi, 1 kantong kecil bulanan. Mantel musim dingin saya disatukan dengan peniti karena 300.000 rupiah untuk yang baru terasa boros saat mereka butuh bantuan hipotek. Sementara saya menyangkal kebutuhan dasar, mereka menghabiskan 500 juta rupiah untuk transportasi. Audi itu berkilau di bawah lampu jalan di luar jendela saya, mengejek saya dengan kesempurnaannya. Saya menjual Honda saya 3 bulan lalu, meyakinkan diri bahwa saya tidak butuh 2 mobil dalam satu rumah tangga. Berjalan ke apotek dan toko kelontong tampak masuk akal untuk pria seusia saya. Olahraga. Saya bilang pada diri sendiri. Sekarang saya paham alasan sebenarnya. Mereka butuh mobil saya hilang untuk memberi ruang bagi kemewahan mereka. Tangan saya gemetar saat memegang kalkulator. Plastiknya hangat karena genggaman. Kapan saya menjadi bank pribadi mereka, alih-alih keluarga? Kapan pengorbanan saya berubah dari cinta menjadi kewajiban? Diharapkan daripada dihargai? Saya menghitung setiap sen untuk membayar hipotek mereka sementara mereka menghabiskan 500 juta rupiah untuk mobil. Saya berbisik ke ruangan kosong. Suara tawa terdengar dari atas, menegaskan. Kesendirian saya. Mereka merayakan pembelian mereka sementara saya duduk sendirian dengan bukti eksploitasi saya. Setiap laporan bank menceritakan kisah yang sama. Harun Wicaksono, korban sukarela, mendanai gaya hidup orang-orang yang melihatnya sebagai beban. Saya menelusuri jumlah pembayaran hipotek dengan jari, menggores kertas. 18 bulan. Mobil ini mewakili 18 bulan pengorbanan saya, bulan-bulan penyangkalan hati-hati. Sementara mereka hidup tanpa konsekuensi. Dompet kulit usang saya ada di samping laporan, hampir kosong kecuali kartu Medicare dan 230.000 rupiah tunai. Semua lainnya pergi untuk mereka, untuk impian mereka, untuk masa depan yang ternyata tidak termasuk rasa terima kasih atau rasa hormat dasar. Angka-angka tidak berbohong. Pendapatan gabungan mereka sebesar 1,5 miliar rupiah per tahun bisa dengan mudah menutupi hipotek tanpa bantuan saya. Mereka meyakinkan saya bahwa saya dibutuhkan padahal saya hanya nyaman, sumber dana yang datang dengan rasa bersalah dan kewajiban keluarga bawaan. Berdiri di dekat jendela,
Saya menatap investasi mereka yang berkilau. Besok mereka akan mengemudi ke kantor dengan kemewahan sementara saya berjalan ke apotek. Dengan sepatu yang telah saya sol ulang 2 kali. Mereka akan menyesuaikan kursi berpemanas sementara saya menyesuaikan termostat untuk menghemat tagihan pemanas. Saya telah memainkan permainan yang salah sepenuhnya. Realisasi itu menyelimuti saya seperti selimut dingin. Cinta dan eksploitasi bisa memakai wajah yang sama, berbicara dengan suara yang sama, menuntut pengorbanan yang sama. Perbedaannya terletak pada rasa terima kasih versus hak, hormat versus penolakan. Mereka merasa berhak atas uang saya dan meremehkan kehadiran saya. Persamaan itu tidak bisa lebih jelas. Saya menutup laporan dan melihat kalender di meja. 16 Juni dilingkari merah. Hari Ayah, 2 bulan lagi. Minggu pagi tiba dengan beban harapan yang familiar. Saya berpakaian lebih hati-hati dari biasanya, memilih kemeja kasual terbaik dan meluangkan waktu ekstra untuk rambut. Hari Ayah pantas mendapatkan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lebih hangat dari rutinitas dingin yang telah menjadi minggu kami. Di atas tangga, saya berhenti untuk mendengar. Suara Sari mengambang dari dapur, hidup dan cerah. Percakapan telepon, jenis yang membuat saya ragu sebelum turun, tidak ingin mengganggu sesuatu yang penting. Leman, selamat Hari Ayah. Antusiasmenya mengenai saya seperti matahari terbit setelah malam panjang. Ini suara yang saya ingat dari masa kecil, dari pagi Natal dan perayaan ulang tahun. Kegembiraan tulus, tanpa latihan dan menular. Datanglah malam ini untuk makan malam spesial. Kami akan menyiapkan semuanya. Daging panggang favoritmu dan kue coklat yang kamu suka. Saya meluruskan kemeja dan mulai turun. Setiap langkah sengaja cukup untuk mengumumkan kedatangan saya. Antisipasi meningkat dengan setiap kata yang dia ucapkan. Setiap tawa yang menggelegak dari dapur. Setelah berbulan-bulan pertukaran dingin dan percakapan seperti bisnis, mungkin hari ini akan mengembalikan sesuatu yang telah hilang. Pukul 18 akan sempurna. Marlina akan menyukai bunga yang saya pilih. Bunga, makan malam spesial, persiapan perayaan. Hati saya terangkat meski ada semua yang telah terjadi. Hari Ayah berarti pengakuan. Berarti mengingat hubungan yang lebih penting dari pembayaran hipotek dan ketegangan rumah tangga. Saya sampai di pintu dapur dan menunggu. Tidak ingin mengganggu rencananya, tapi memposisikan diri di tempat dia tidak bisa melewatkan kehadiran saya. Cahaya pagi menangkap rambut pirangnya saat dia bergerak antusias. Meski Leman tidak bisa melihatnya melalui telepon. Ini akan luar biasa, dia melanjutkan. Perayaan nyata untuk seseorang yang pantas mendapatkannya. Seseorang yang pantas mendapatkannya. Kata-kata itu membungkus saya seperti selimut hangat. Setelah berbulan-bulan merasa tidak diinginkan, mungkin hari ini saya akan ingat seperti apa rasanya dirayakan alih-alih ditoleransi. Sampai jumpa malam ini. Aku sayang kamu. Panggilan berakhir dengan kehangatan yang membuat saya tersenyum sendiri. Giliran saya sekarang. Momen saya untuk pengakuan Hari Ayah dari putri yang dulu adalah seluruh dunia saya. Sari berbalik, menyadari saya berdiri di sana, dan menawarkan anggukan sopan yang sama yang dia berikan setiap pagi selama berminggu-minggu. Selamat pagi. Tidak ada menyebut hari raya. Tidak ada pengakuan tentang arti hari itu bagi Ayah di mana-mana. Hanya sapaan seperti bisnis yang dia gunakan dengan petugas meja hotel. Selamat pagi. Saya menjawab, menunggu lebih. Untuk kehangatan yang memenuhi suaranya beberapa saat sebelumnya. Untuk pengakuan kecil bahwa saya juga ayah yang pantas dirayakan. Tidak ada yang datang. Dia bergerak melewati saya menuju ruang makan. Sudah fokus pada tugas berikutnya. Kegembiraan panggilan telepon disediakan sepenuhnya untuk Leman. Dikemas dan disampaikan dengan kasih sayang tulus. Untuk saya, dia hanya punya kesopanan standar seorang tuan tanah yang mengakui penyewa. Saya berdiri sendirian di dapur, masih memegang cangkir kopi kosong, sementara dia sibuk di rumah, membuat suara persiapan, pintu lemari terbuka, panci berdenting, kekacauan ceria dari seseorang yang menciptakan sesuatu yang spesial, hanya bukan untuk saya. Berdiri di sana dengan cangkir kopi kosong, saya paham bahwa di rumah ini hanya ada ruang untuk satu ayah dirayakan, dan itu bukan saya. Pengakuan yang saya harapkan,
Kehangatan yang saya dandani untuk terima, sepenuhnya milik orang lain. Saya kembali ke kamar dan mendengar suara persiapan dimulai di dapur. Pintu lemari terbuka, panci berdenting. Perayaan dimulai, hanya bukan untuk saya. Pintu mobil dibanting di luar, diikuti oleh suara-suara penuh semangat yang memotong udara malam. Saya meluruskan kemeja dan meninggalkan kamar. Untuk pertama kalinya sejak pagi, tertarik oleh suara yang hampir saya lupakan ada di rumah ini. Kehangatan dan sambutan tulus. Lehman menggenggam tangan saya seperti kami teman lama, bersatu kembali setelah bertahun-tahun terpisah. Telapak tangannya yang kasar familiar dari dekade bekerja di otomotif. Pria itu telah membangun bisnisnya dari nol. Pensiun dengan martabat dan rasa hormat dari komunitasnya. Harun, apa kabar? Lama tidak bertemu. Marlina menyentuh lengan saya sambil meninjau ruang tamu. Kekagumannya tulus daripada sopan. Rumah yang indah yang kamu miliki di sini. Dekorasinya sangat menawan. Saya menyaksikan Sari bertransformasi di depan mata, menjadi seseorang yang hampir tidak saya kenali. Hilang sudah efisiensi dingin yang saya biasa, digantikan oleh nyonya rumah yang ramah yang tertawa pada cerita Lehman dan memastikan kenyamanan Marlina seperti menantu yang setia. Ayah, ayo bergabung untuk makan malam. Undangannya membawa kehangatan keluarga yang sesuai, dilakukan untuk penonton, tapi dieksekusi dengan sempurna. Terima kasih. Itu sangat baik. Saya menjaga suara tetap terukur, bermartabat, mempertahankan jarak hati-hati yang diajarkan selama beberapa bulan terakhir. Budi muncul dari dapur, membawa tas hadiah dengan seremoni jelas. Dadanya membusung dengan pentingnya kejutan apapun yang mereka rencanakan. Meja ruang makan berkilau di bawah pencahayaan lembut, dihiasi dengan bunga, dan porselen bagus yang disediakan untuk acara khusus. Pengaturan tempat saya menunggu di ujung meja, hadir, tapi biasa saja. Kursi Lehman menghadap jendela, diposisikan seperti tahta dengan bunga segar di belakangnya. Kontrasnya tidak halus, tapi lagi pula, kehalusan bukan kekuatan Sari. Sepanjang makan malam, Lehman bertanya tentang kesehatan saya, bacaan saya, apakah saya mengikuti musim baseball. Marlina menanyakan artritis saya, menyarankan obat yang membantu saudarinya. Mereka memperlakukan saya seperti keluarga, seperti seseorang yang pendapatnya penting, yang kehadirannya menambah nilai pada pertemuan. Menyaksikan Sari mempertahankan penampilan menantu sempurna, saya bertanya-tanya apakah wanita hangat dan ramah ini selalu ada di dalam dirinya, hanya disediakan untuk orang-orang yang bukan saya. Dia tertawa pada cerita otomotif Lehman, mengisi ulang gelas anggur Marlina tanpa diminta, mengingat detail tentang kegiatan gereja dan gosip tetangga mereka. Untuk mereka, dia adalah segalanya yang seharusnya dimiliki seorang putri. Untuk saya, dia tidak menyimpan apa-apa. Daging panggang itu luar biasa, cukup lembut untuk dipotong dengan garpu. Percakapan mengalir di sekitar topik yang menyertakan semua orang kecuali saat beralih ke keuangan, di mana Sari dengan mulus mengalihkan ke subjek yang lebih aman. Dia melindungi penampilannya, mempertahankan ilusi harmoni domestik. Budi memainkan peran pendukung dengan sempurna, menghormati pendapat Lehman, sambil menunjukkan status penyedia melalui sebutan santai tentang proyek kerja dan pembelian terbaru. Dia menghindari menyebut Audi secara langsung, menyimpan wahyu itu untuk dampak maksimal. Saat kami menyelesaikan hidangan utama, Sari berdiri dan meraih sesuatu di belakang kursinya. Senyumnya berbeda sekarang, bersemangat, hampir teatrikal. Sebelum hidangan penutup, dia mengumumkan, kami punya kejutan spesial. Sari mengangkat gelas sampanye. Kristal menangkap cahaya lilin seperti bintang yang ditangkap. Semua mata terfokus padanya saat dia menikmati momen. Seorang konduktor yang bersiap memimpin orkestranya melalui gerakan paling dramatis. Selamat Hari Ayah, Lehman. Ini kunci mobil barumu. Kunci Audi mengenai meja dengan denting logam yang seolah bergema di ruangan yang tiba-tiba hening. 500 juta rupiah dalam teknik Jerman. Disajikan dengan gaya seseorang yang mengungkap karya masterpiece, Lehman menatap kunci seperti mereka bisa meledak di telapak tangannya. Ini tidak mungkin. Kami tidak bisa menerima ini. Marlina menutup mulutnya.
Matanya lebar dengan keterkejutan tulus. "Sari, ini terlalu berlebihan. Kami tidak mungkin menerima sesuatu yang begitu mahal." "Omong kosong." Suara Sari bergema dengan kemurahan hati teatrikal. "Kalian seperti orang tua asli bagi saya. Kalian pantas mendapatkan sesuatu yang spesial." Budi condong ke depan, mendukung isyarat besar istrinya dengan kebanggaan jelas. "Ini sudah milikmu, Leman. Judul atas nama kamu. Asuransi dibayar untuk tahun ini." Besarnya hadiah mereka menyelimuti meja seperti selimut berat. 500 juta rupiah, lebih dari pensiun tahunan saya, lebih dari yang kebanyakan orang habiskan untuk uang muka rumah, diberikan dengan santai, gembira, kepada pria yang mereka kenal 8 tahun. "Oh, dan ayah," nada Sari beralih ke santai bisnis, seperti mengingatkan seseorang tentang janji dokter gigi. "Hipotek perlu dibayar sebelum Minggu." Kata-kata itu menggantung di udara di antara gelas sampanye dan rangkaian bunga. Hadiah 500 juta rupiah diikuti segera oleh pengingat pembayaran hipotek. Justaposisi itu begitu mencolok hingga terasa disengaja, dirancang untuk kekejaman maksimal. Saya meletakkan garpu dengan hati-hati, menatap mata putri saya di seberang meja yang meriah. "Tidak pantaskah saya mendapat hadiah kecil?" Pertanyaan itu keluar lebih pelan dari yang saya maksud, membawa bulan-bulan luka yang terakumulasi dan beban pengorbanan yang tidak pernah dia akui. 4 pasang mata beralih ke saya, menunggu responsnya. Satu kata, disampaikan dengan kepastian palu hakim. Tidak ada penjelasan, tidak ada pelunakan, tidak ada pengakuan bahwa pertanyaan itu pantas dipertimbangkan, hanya kejujuran brutal dari seseorang yang berhenti berpura-pura peduli pada perasaan saya. Garpu Leman terhenti di tengah jalan ke mulutnya. Gelas anggur Marlina gemetar di genggamannya. Bahkan Budi bergeser tidak nyaman, mungkin menyadari bahwa istrinya telah melintasi garis yang terlihat oleh semua orang di meja. Saya tersenyum, ekspresi hati-hati, terkendali yang saya latih di cermin selama momen-momen paling kesepian di rumah ini. Senyum seorang pria yang akhirnya menerima kejelasan yang dia cari selama berbulan-bulan. Tentu saja tidak. Saya mendorong kursi perlahan, setiap gerakan sengaja dan bermartabat. "Maafkan saya." Lorong membentang di depan saya seperti jalan menuju kebebasan. Setiap langkah membawa saya lebih jauh dari perayaan yang tidak pernah menyertakan saya. Di belakang saya, keheningan perlahan memberi jalan pada percakapan gugup saat mereka mencoba berpura-pura tidak ada yang penting terjadi. Tapi sesuatu telah terjadi. Sesuatu yang final dan tidak dapat dibatalkan. Sesuatu yang memerlukan tindakan daripada ketahanan. Saya menutup pintu kamar dan mendengar perayaan berlanjut tanpa saya. Tawa, sumbat sampanye, suara orang-orang yang lupa saya ada. Saya duduk di tepi tempat tidur dan melihat sekeliling ruangan yang tidak pernah terasa seperti rumah. Pukul 22 membawa suara tamu yang pergi. Pintu mobil perpisahan terakhir. Suara Leman menyampaikan rasa terima kasih yang bingung untuk hadiah yang tidak sepenuhnya bisa dia terima. Pada pukul 23.30, rumah mereda menjadi hening. Keluarga saya tidur setelah malam perayaan dan kekejaman mereka. Saya duduk di tepi tempat tidur, tidak lagi mendengarkan suara mereka, tapi membuat perhitungan. Perhitungan insinyur. Persamaan pemecahan masalah yang menyeimbangkan pengorbanan terhadap imbalan, investasi terhadap pengembalian, cinta terhadap eksploitasi. Matematikanya sederhana. Saya telah memberikan segalanya dan tidak menerima apa-apa. Waktunya menghitung ulang. Tengah malam menemukan saya membuka laci dengan presisi bedah. Melipat pakaian seperti yang diajarkan tentara 40 tahun lalu. 2 koper dikemas dengan cermat dengan kebutuhan yang bisa membangun kembali kehidupan. Tidak banyak yang terkumpul dalam 6 bulan tinggal di kamar tamu. Dari kotak arsip kecil saya mengumpulkan dokumen yang penting. Paspor, kartu jaminan sosial, kartu bank, sertifikat yang membuktikan keberadaan saya independen dari pembayaran hipotek mereka. Segala yang mendefinisikan Harun Wicaksono sebelum dia menjadi ATM pribadi mereka. Saya meninggalkan jam tangan mahal yang diberikan Sari pada Natal lalu. Tali kulitnya tidak dipakai karena saya sudah merasakan saat itu bahwa hadiah darinya datang dengan benang tak terlihat.
Foto berbingkai perak Lestari masuk ke koper. Dia akan memahami keputusan ini. Dia mungkin telah membuatnya berbulan-bulan lalu. Catatan itu memerlukan pertimbangan hati-hati. Terlalu banyak penjelasan akan terdengar seperti memohon. Terlalu sedikit mungkin tampak impulsif. Saya memilih kata-kata yang membawa beban kepastian tanpa mengorbankan martabat. Saya pergi. Saat kalian membaca ini, saya menghentikan pembayaran hipotek kalian dan mengubah surat wasiat saya. Saya lelah menjadi ATM kalian. Harun. Saya meletakkannya di meja dapur tempat mereka akan menemukannya pertama, ditimbang dengan pengocok garam yang dibeli Sari untuk mencocokkan pengaturan meja sempurnanya. Tanda tangan saya terlihat formal. Final, tanda seorang pria yang menutup akun daripada membuka negosiasi. Aplikasi taksi pintar bekerja efisien pada pukul 2.30 pagi, menjanjikan kedatangan dalam 15 menit. Cukup waktu untuk persiapan akhir. Pandangan terakhir pada tempat yang menjanjikan menjadi rumah, tapi menjadi penjara yang didanai oleh kemurahan hati saya sendiri. Saya membawa koper satu persatu, meminimalkan suara yang mungkin membangunkan keluarga yang tidur nyenyak di atas. Setiap langkah melalui lorong terasa lebih ringan dari yang sebelumnya, seolah saya melepaskan beban yang tidak saya sadari telah saya pikul. Pintu depan tertutup di belakang saya dengan klik lembut yang terdengar seperti kebebasan. Tidak ada dentuman dramatis, tidak ada konfrontasi akhir, tidak ada keluar teatrikal, hanya kepergian tenang seorang pria yang telah mempelajari perbedaan antara dibutuhkan dan dimanfaatkan. Taksi bergabung ke jalan raya, dan saya memberikan alamat motel Padang kepada sopir. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, saya tidak tahu apa yang akan dibawa esok. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, itu terasa seperti kebebasan. Petugas motel Padang hampir tidak mengangkat pandangan dari teka-teki silangnya saat saya mendekati meja resepsionis. Dua koper saya mengikuti seperti pendamping setia. Pukul 3 pagi membawa transaksi esensial. Tidak ada obrolan kecil. Tidak ada pertanyaan tentang keadaan yang membawa pria dewasa ke motel pada jam-jam tak wajar. Berapa malam Anda akan menginap? Seminggu untuk sekarang, mungkin lebih lama. Saya meletakkan kartu kredit di meja yang penuh bekas, menikmati tindakan sederhana membuat keputusan keuangan sendiri. Kamar 127 berbau pembersih industri dan kemungkinan. Tempat tidur tunggal, meja kecil, televisi terpasang di dinding seperti jendela ke dunia yang mungkin saya jelajahi lagi. Saya menggantung pakaian di lemari sempit dengan presisi militer. Setiap kemeja diberi jarak sama, setiap celana dilipat rapi. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, saya tidur tanpa mendengar langkah kaki di lorong yang bukan milik saya. Senin pagi membawa 17 panggilan tak terjawab dan 11 pesan suara. Bukti digital kepanikan mereka mengalir di layar ponsel seperti domino yang jatuh. Saya mendengarkan pesan pertama, suara Sari tipis dengan ketidakpercayaan, lalu mematikan perangkat sepenuhnya dan meletakkannya menghadap ke bawah di laci meja. Pilihan saya sekarang, jadwal saya, keheningan saya. Distrik Hukum Pusat Kota Surabaya berdengung dengan tujuan yang sesuai dengan saya. Kantor Patricia Mulyani menempati lantai 15 sebuah bangunan yang berbicara tentang kompetensi daripada kilau. Persis yang saya butuhkan untuk bisnis pagi ini. Yakin dengan keputusan ini, Pak Wicaksono? Pena Patricia melayang di atas dokumen modifikasi wasiat. Tugas profesionalnya memerlukan konfirmasi akhir. Pasti. Saya menatap matanya tanpa goyah. Dia membuat pilihannya saat memilih kekejaman daripada kebaikan. Wasiat baru itu elegan dalam kesederhanaannya. Gereja Lestari akan menerima sebagian besar harta saya dengan jumlah lebih kecil untuk organisasi veteran dan perpustakaan lokal. Nama Sari tidak muncul di dokumen 20 halaman itu. Putri Anda akan menerima pemberitahuan resmi perubahan ini dalam 30 hari, Patricia menjelaskan, menyerahkan kertas di meja mahoninya. Saya menandatangani setiap halaman dengan tangan stabil seorang pria yang membangun daripada menghancurkan, menciptakan keadilan daripada mencari balas dendam. Tinta mengering dengan cepat, menyegel keputusan yang seharusnya dibuat berbulan-bulan lalu. Berjalan kembali ke motel Padang, saya merasakan sesuatu yang belum saya alami sejak kematian Lestari. Antisipasi untuk besok,
Bukan ketakutan yang menyertai setiap pagi di rumah Sari, tapi rasa ingin tahu tulus tentang apa yang mungkin saya pilih lakukan dengan jam-jam ke depan. Kamar motel telah berubah semalam dari tempat perlindungan sementara menjadi landasan peluncuran. Saya membuka laptop dan mulai meneliti opsi perumahan di Bintaro, pinggiran kota tenang 20 menit selatan Surabaya. Rumah dengan taman, tempat tetangga menjaga urusan mereka sendiri sambil tetap ramah. Saat bayangan sore membentang di tempat parkir, saya berjalan ke taman kecil di seberang motel, membawa buku yang saya mulai baca di malam pertama kebebasan saya. Matahari pagi terasa berbeda di wajah, lebih hangat, lebih ramah. 7 hari rutinitas damai telah terbentuk saat mereka menemukan saya. Kopi jam 6, sarapan di warung sebelah, jalan pagi ke taman dengan buku apapun yang sedang menarik perhatian saya. Sabtu sore menemukan saya di bangku biasa. Asyik dengan biografi Soekarno saat energi putus asa mereka menginvasi tempat perlindungan saya. Saya merasakan mereka sebelum melihatnya. Kualitas panik dari orang-orang yang dunia mereka yang dibangun dengan hati-hati runtuh dalam semalam. Honda Sari diparkir miring di tempat parkir, ditinggalkan daripada diparkir. Melalui penglihatan perifer, saya menyaksikan mereka mendekat seperti awan badai yang mengumpulkan momentum. Ayah, saya minta maaf. Kami salah. Pulanglah. Air mata Sari sudah mulai sebelum dia sampai di bangku saya. Riasannya luntur dengan cara yang menunjukkan ini bukan usaha pertama mereka menemukan saya hari ini. Dia bergerak dengan gerakan tersentak seseorang yang beroperasi dengan kafein dan panik daripada tidur. Saya menutup buku dengan hati-hati, menandai tempat dengan struk yang saya gunakan sebagai pembatas. Ini bukan rumah saya lagi, Sari. Budi tiba dengan semua ketidakhalusan kereta barang, keangkuhannya yang biasa digantikan oleh sesuatu yang mendekati keputusasaan. Orang tua, kamu tidak bisa melakukan ini pada kami. Kami punya hipotek. Kalian punya hipotek. Saya koreksi, berdiri perlahan dan menyapu debu imajiner dari celana. Saya punya kemerdekaan saya. Kebenaran kata-kata saya mengenai mereka seperti air dingin. Selama berbulan-bulan mereka meyakinkan diri bahwa dukungan saya adalah kewajiban daripada hadiah, permanen daripada bersyarat. Penarikan dana telah menghancurkan asumsi mereka tentang cara kerja dunia. Kami akan berubah. Suara Sari retak dengan tekanan janji yang tidak pernah dia niatkan untuk ditepati. Kami akan memperlakukanmu lebih baik. Kami akan menyertakanmu dalam segalanya. Saya melihat putri saya, benar-benar melihatnya, dan melihat keputusasaan memakai topeng penyesalan. Bukan kesedihan atas rasa sakit yang dia sebabkan, tapi panik tentang konsekuensi yang kini dia hadapi. Perbedaan itu lebih penting dari yang dia bisa pahami. Saya membeli rumah sendiri di Bintaro, saya bilang pelan, menyaksikan wajah mereka mencatat informasi baru ini. Saya akhirnya bahagia. Kemarahan Budi meletus seperti katup tekanan yang melepaskan uap. Orang tua egois. Bagaimana dengan investasi kami? Bagaimana dengan rencana yang kami buat? Rencana yang kalian buat tanpa berkonsultasi dengan saya? Saya menjawab, suara saya setenang granit. Investasi yang kalian buat dengan uang saya sambil memperlakukan saya seperti tamu tak diundang. Mereka melacak saya melalui catatan kartu kredit. Mungkin menyewa seseorang untuk mengawasi motel sampai rutinitas saya menjadi dapat diprediksi. Pikiran tentang keputusasaan mereka yang mendorong mereka ke pengawasan akan menghibur saya jika tidak begitu menyedihkan. Tolong, ayah. Sari meraih lengan saya. Jari-jarinya mencengkeram seperti seseorang yang tenggelam. Kami keluarga. Keluarga tidak mengancam satu sama lain dengan panti jompo. Saya bilang, dengan lembut tapi tegas, melepaskan tangannya dari lengan baju saya. Keluarga tidak menghabiskan 500 juta rupiah untuk mobil sambil menuntut pembayaran hipotek dari pensiunan. Kata-kata itu menggantung di antara kami seperti putusan yang tidak bisa mereka banding. Saya mengambil buku dan melihat mereka berdua dengan sesuatu yang mendekati rasa kasihan. Jangan cari saya lagi. Saya berjalan kembali ke kamar motel dan menghubungi agen properti yang bekerja dengan saya. Saya siap membuat penawaran untuk rumah di Bintaro. Saya bilang padanya masa depan sedang menunggu.
Oktober membawa pagi khas Surabaya yang membuat berkebun terasa seperti meditasi. 4 bulan di rumah sendiri telah membentuk ritme yang saya lupa ada. Kopi saat matahari terbit, merawat tomat dan marigold sebelum hari menjadi terlalu panas. Jalan malam melalui lingkungan tempat orang melambai tanpa mengharapkan percakapan. Surat dari Patricia Mulyani tiba pada hari Selasa, bercampur dengan tagihan utilitas dan selebaran toko kelontong seperti surat biasa lainnya, tapi isinya membawa beban keadilan yang telah selesai. Konsekuensi alami akhirnya mengejar pilihan yang sudah lama tertunda untuk perhitungan. Proses penyitaan selesai bulan lalu. Patricia menulis dalam tulisan tangan hukum yang tepat. Tempat tinggal Anda sebelumnya dijual di lelang. Saya pikir Anda harus tahu. Saya meletakkan surat di meja dapur saya. Meja dapur saya di rumah yang saya pilih dan beli dengan uang yang saya peroleh, dan merasakan sesuatu yang mendekati kedamaian menyelimuti saya seperti selimut favorit. Mereka kehilangan segalanya karena tidak pernah belajar perbedaan antara mendapatkan dan mengambil. 3 pembayaran hipotek yang terlewat sudah cukup. Tanpa kontribusi bulanan saya, pendapatan gabungan mereka tidak bisa menutupi gaya hidup yang mereka bangun dari pengorbanan saya. Audi itu disita pertama, lalu rumah yang tidak pernah terasa seperti rumah. Menurut sumber Patricia, mereka pindah ke apartemen kecil di seberang kota. Pernikahan mereka tegang oleh tekanan keuangan yang tidak pernah mereka pelajari untuk kelola tanpa subsidi saya. Lehman dan Marlina menyimpan mobil, hadiah yang diberikan dengan cinta daripada manipulasi. Tapi tidak menawarkan dukungan tambahan untuk anak-anak yang menyia-nyiakan kemurahan hati kakek mereka. Beberapa hubungan lebih mahal dari nilainya. Saya refleksikan, menyaksikan burung kardinal membangun sarang di pohon maple yang saya tanam bulan lalu. Burung itu memahami sesuatu tentang kemerdekaan yang membutuhkan saya 67 tahun untuk pelajari. Taman saya berkembang dengan baik, tomat berat di pokok, bunga-bunga mekar dalam warna yang saya pilih karena membuat saya tersenyum. Tidak ada yang mengkritik waktu yang saya habiskan untuk memelihara pertumbuhan. Tidak ada yang menuntut penjelasan untuk pilihan saya. Tidak ada yang memperlakukan kehadiran saya seperti ketidaknyamanan yang memerlukan toleransi. Telepon berdering sesekali, kebanyakan telemarketer, kadang tetangga, mengundang saya ke pesta blog atau acara komunitas. Saya menjawab saat saya mau dan membiarkannya berdering saat tidak. Konsep revolusioner yang butuh berbulan-bulan untuk terasa alami. Menyelesaikan kopi saya membilas cangkir di wastafel saya sendiri dan melangkah kembali ke taman saya. Masih ada pekerjaan sebelum musim dingin, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya bersemangat melakukannya. Mereka kehilangan segalanya, dan saya akhirnya menemukan kedamaian. Pelajaran telah dipelajari. Jika Anda menyukai cerita ini, silakan sukai video ini, berlangganan saluran, dan bagikan kesan Anda tentang cerita ini di kolom komentar. Untuk mendengarkan cerita berikutnya, klik kotak di sebelah kiri. Terima kasih telah menonton.